Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Apapun yang menjadi pergumulan kita, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Untuk memulai pendalaman Alkitab, kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya dan kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan tolong dan berkati kami untuk mempermuliakan Engkau. Kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Allah yang hebat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Adam dan Yesus Kristus. Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Adam berasal dari debu tanah yang merupakan makhluk alamiah, sama seperti ciptaan yang lainnya. Tetapi perbedaan manusia itu dengan ciptaan lainnya adalah Allah menjadikannya sesuai dengan gambar Allah. Manusia berkuasa atas seluruh yang diciptakan oleh Allah, diberikan akal pikiran, dan manusia memuji nama Allah yang kudus, sehingga manusia itu dapat menemukan karya Allah yang ajaib. Adam diciptakan sesuai dengan tipe Allah. Adam dibentuk dari dua elemen, yakni debu tanah dan nafas hidup yang berasal dari Allah. Dengan demikian, Adam pertama ataupun manusia pertama dan keluarganya harus bertindak sebagai hamba Allah dengan menaati Dia dalam memelihara hubungan yang diciptakan dan dimaksudkan secara ilahi, vertikal dan horizontal. Ini mengacu kepada salib Kristus, yakni vertikal adalah hubungan manusia dengan Allah, memiliki persekutuan yang erat dan mengasihi Allah lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Dan secara horizontal adalah memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia, mengasihi manusia sama seperti diri kita sendiri, dan akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa dan menurunkan posisi manusia di hadapan Allah. Manusia itu merusak persekutuannya dengan Allah dan membawa kutukan kematian kepadanya sehingga ia tidak memenuhi kemuliaan Allah. Bagian dari gambar ilahi yang terdiri dari pengetahuan sejati, kebenaran, dan kekudusan itu dihancurkan oleh karena dosa. Tetapi pencipta yang sangat penuh kasih itu tidak hanya menghukum manusia akibat dosa, tetapi Allah menjanjikan penyelamat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus, janji Allah dapat dinyatakan. Dalam pendalaman Alkitab saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, siapakah Adam? Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah, dan melalui dosanya yang masuk ke dalam dunia, membawa maut bagi setiap orang karena setiap orang telah berbuat dosa. Pertanyaan yang kedua, apa akibat dosa bagi manusia? Yang pertama, hubungan Allah dengan manusia terputus. Tidak lagi sedekat manusia pertama diciptakan. Yang menjadi pemutus hubungan Allah dengan manusia adalah dosa. Allah benci kepada dosa, karena itu setiap orang yang berdosa pasti mendapatkan hukuman. Yang kedua, mendapatkan kutukan. Yang ketiga, akan mendapatkan atau memperoleh maut. Pertanyaan yang ketiga, jikalau Adam yang merupakan manusia pertama, lalu siapakah Adam yang kedua? Mengapa dikatakan Adam yang kedua? Yang dimaksud Adam yang kedua adalah Yesus Kristus. Yesus dikatakan sebagai Adam yang kedua karena Adam yang pertama adalah berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, dan Adam pertama datang secara alamiah. Tetapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, datang dari sorga dan datang bukan secara alamiah tetapi rohaniah. Pertanyaan yang keempat, apa perbedaan Yesus dengan Adam? Yang pertama, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua,
Adam jatuh ke dalam dosa, dan hanya karena satu orang, yaitu Adam, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Sedangkan Tuhan Yesus yang pertama, Yesus tidaklah diciptakan, Yesus telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita boleh lihat di dalam Yohanes 13 ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Yang ketiga, Yesus tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Hanya karena satu orang, kasih karunia dilimpahkan bagi semua orang, yaitu pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Kalau di dalam Adam semua orang mendapatkan kuasa maut, sedang di dalam Yesus Kristus semua orang mendapatkan kasih karunia, yaitu pengampunan dosa. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hubungan Adam dan Kristus di dalam kehidupan manusia sekarang? Kita boleh lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-44 sampai 45. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia akan mengalami kematian seperti Adam, yaitu akan kembali ke tanah, karena tubuh kita adalah tubuh jasmani yang berasal dari debu, tetapi akan memperoleh kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Itu yang disebut tubuh rohani bagi siapa yang mau mengakui Yesus Kristus sebagai Allah penyelamat. Pertanyaan yang keenam, ada pendapat Adam ada tanpa ayah dan ibu. Dia adalah ciptaan Allah. Yesus Kristus lahir tanpa hubungan laki-laki dan perempuan secara biologis untuk mendapatkan keturunan. Tetapi Yesus lahir dari seorang perempuan. Kejadian yang lebih dahsyat adalah Adam. Kenapa bukan Adam saja yang menjadi Allah? Karena penciptaannya sangat ajaib, tidak punya bapa dan punya ibu. Bagaimanakah pendapat ini? Apakah benar atau salah? Pendapat ini tidaklah benar. Sekalipun manusia pertama yakni Adam adalah manusia yang ada di bumi ini tanpa ayah dan ibu, itu adalah karena keajaiban Allah dalam menciptakan manusia. Dan Yesus boleh datang ke dunia adalah suatu janji Allah bagi manusia berdosa. Dia adalah yang kudus dari Allah. Kita boleh lihat di dalam Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Satu-satunya yang kudus dari Allah yaitu hanya Yesus Kristus dan bukan Adam. Adam berbuat jahat, Adam berbuat dosa. Adam terbuat dari debu tanah, sedangkan Yesus adalah Allah yang datang dari sorga untuk menyelamatkan manusia. Dan kesimpulannya untuk menanggapi pendapat di atas adalah Yesus Kristus berkuasa atas manusia pertama itu. Dan sekalipun Adam dan Hawa diciptakan dengan begitu ajaib, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus turut bekerja dalam menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa Allah. Pertanyaan yang ketujuh, siapa yang berkenan kepada Allah? Yang berkenan kepada Allah adalah Yesus Kristus, karena Adam gagal menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah, sedangkan Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya berhasil menjadi manusia yang Allah kehendaki. Hendaklah kita, keturunan Adam, tidak hidup seperti nenek moyang kita, Adam, tetapi kita hidup seperti Kristus yang telah menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Yang menjadi kesimpulannya, yang pertama, Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan, tetapi dia gagal menjadi manusia yang berkenan kepada Allah karena dia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, oleh karena dosa pelanggaran Adam, semua orang memperoleh hukuman atas dosa, tetapi oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, semua dosa manusia diampuni. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah Allah satu-satunya yang penolong dan penyayang,
penuh kasih dan panjang sabar dalam menghadapi manusia. Yang keempat, percayalah bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapatkan kebangkitan sebagaimana Yesus Kristus telah dibangkitkan. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita dalam melakukannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pendalaman Alkitab saat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi pegangan hidup kami, dan kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah Engkau, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hebat dan luar biasa, Allah yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya.